ilmu itu tidak bermanfaat kecuali disertai dengan amal. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang kemudian meremehkan untuk mencari ilmu. Gak ada gunanya punya ilmu kalau tidak diamalkan. Memang betul. Tetapi kemudian berhenti di situ, itu adalah sebuah kesalahan. Karena kemudian menganggap bahwa kalau begitu tidak usah perlu cari ilmu. Yang penting beramal. Nah, inilah yang dimaksud kenapa kemudian kita harus memprioritaskan ilmu daripada amal lebih dahulu, supaya amal yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar semangat beramal, tapi tidak disertai dengan ilmu. Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan para sahabat pertama kali itu adalah ilmu tauhid, baru kemudian tentang amal-amal yang lain atau ibadah-ibadah yang lain. Dikasih ilmu dulu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agamanya. Ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun pun adalah Iqra. Barang siapa yang disibukkan oleh hal-hal yang wajib, lalu kemudian dia melalaikan sunnah karena sibuk dengan wajib, maka itu dimaafkan. Tetapi siapa yang kemudian disibukkan oleh amalan-amalan sunnah, lalu melalaikan yang wajib, maka orang itu tertipu. Hukum memulai salam itu adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Jadi lebih utama, tapi lebih utama memulai salam dibandingkan dengan menjawab salam. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain menjadi bahagia. Bahagiakan orang, bahagiakan orang, senangkan orang, senangkan orang. Bagaimana contohnya adalah mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaramu yang muslim atas satu keperluan atau hajat itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid selama sebulan. Hadis riwayat At-Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Tajridul Ittiba fi Bayani Asbabi Tafadulil A'mal. Kita ingin mengetahui tentang amal-amal yang utama agar nantinya kita bisa melaksanakan amal-amal yang kita lakukan itu bisa baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita penting untuk membahas itu? Agar amal-amal yang kita lakukan ini betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping memanfaatkan waktu yang cukup sebentar di dunia ini, maka kita belajar tentang amal-amal itu, mana amal-amalan yang utama, lalu kemudian kita juga belajar bagaimana kemudian amalan itu benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu perhatian kita, hadirin yang dirahmati Allah, untuk berusaha semaksimal mungkin belajar untuk mengilmui amal yang akan kita lakukan. Di kitab fikihnya salah satu karya dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu, beliau menulis kitab Fikul Aulawiyat, jadi fikih prioritas. Walaupun ini juga oleh beberapa kalangan juga dikritik kitabnya, tetapi ada hal yang masyhur kita ketahui bersama, bahwa sebelum kita beramal
maka harus tahu tentang ilmunya, karena dengan ilmu itu kemudian kita tahu arah sebenarnya amal yang kita lakukan. Jangan kita menjadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran itu termasuk orang yang semangat beramal tapi tidak mengilmui tentang amal yang dilakukan itu. Oleh karena itu, di antara fikih prioritas yang beliau sebutkan adalah mendahulukan ilmu daripada amal. Lebih tahu ilmunya baru kemudian beramal. Nah, kenapa? Karena memang ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita untuk mengetahui apakah amal yang kita lakukan itu punya dasar atau tidak, apakah amal yang kita lakukan itu benar atau tidak. Maka mendahulukan ilmu daripada amal itu menjadi prioritas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa pensarah hadis itu banyak kemudian yang menyatakan bahwa yang dimaksud ilmu itu harus didahulukan daripada amal adalah bahwa kesohehan perbuatan amal itu memang betul-betul sudah didasarkan kepada apa yang sudah diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW. Mereka kemudian mengingatkan bahwa kalau ada orang yang sementara ini salah memahami kalimat, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali disertai dengan amal. Ilmu itu tidak ada gunanya kalau tidak disertai dengan amal. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang kemudian meremehkan untuk mencari ilmu. Ada banyak kalangan sekali lagi yang kemudian salah memahami kalimat, gak ada gunanya punya ilmu kalau tidak diamalkan. Memang betul. Tetapi kemudian berhenti di situ, itu adalah sebuah kesalahan. Karena kemudian menganggap bahwa kalau begitu tidak usah perlu cari ilmu, yang penting beramal. Nah, inilah yang dimaksud kenapa kemudian kita harus memprioritaskan ilmu daripada amal lebih dahulu, supaya amal yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar semangat beramal, tapi tidak disertai dengan ilmu. Bukan berarti kalimat bahwa tidak ada gunanya ilmu tanpa amal lalu kemudian menafikan kita untuk belajar ilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Muhammad ayat 19 itu berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat. Jadi maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Artinya ini juga ayat oleh Imam Razi itu dijadikan dalil pertama, harus tahu dulu. Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan para sahabat pertama kali itu adalah ilmu tauhid, baru kemudian tentang amal-amal yang lain atau ibadah-ibadah yang lain. Dikasih ilmu dulu. Di dalam hadis juga disebutkan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agamanya. Nah, jadi ini untuk mengingatkan kepada kita. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun pun adalah Iqra, bacalah. Itu juga bagian dari literasi membaca, itu bagian dari awal supaya kita menjadi orang yang paham. Jadi ilmu itu harus didahulukan dari amal, supaya kemudian amal-amal yang kita lakukan itu memang sesuai dengan apa yang sudah ditunjuk oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya ada beberapa kalangan yang kemudian menyampaikan itu, misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menyatakan, barang siapa yang melakukan satu pekerjaan tanpa ilmu, maka apa yang dia rusak lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Jadi orang yang melakukan pekerjaan tanpa ilmu itu justru dia akan lebih banyak merusak, walaupun kelihatannya ada yang dia lakukan perbaikan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga menyatakan, memberikan contoh bagaimana orang-orang yang semangat ibadahnya menggebu-gebu tapi tidak dibekali dengan ilmu. Beliau memberi contoh tentang kaum Khawarij, dan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi orang-orang Khawarij ini luar biasa, bisa menghalalkan darahnya dan darah kaum muslimin. Ini orang Khawarij. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dimulai pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang atau ghanimah itu, lalu mereka berseru, berbuat adillah. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lancang sekali bilang, berbuat adillah, bertakwalah kepada Allah. Maka Rasulullah menjawab, siapa yang orang yang paling bertakwa? Kalau aku tidak adil, lalu kemudian siapa lagi? Itu kelancangan orang Khawarij ya. Mereka semangat menggebu melakukan amal itu seolah-olah seperti itu, tapi tidak didasarkan kepada ilmu. Nah, pada saat sahabat mau mencoba untuk menawarkan diri kepada Rasulullah untuk memancung orang-orang seperti itu yang lancang kepada Rasulullah itu, Rasulullah kemudian melarang, tidak perlu, tidak usah. Bahkan kemudian Rasulullah kemudian mengingatkan, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramya. Kalian akan meremehkan kuantitas salat kalian dibandingkan dengan salat yang mereka lakukan, meremehkan kuantitas puasa kalian dibandingkan dengan puasa yang mereka lakukan, dan kalian akan meremehkan kuantitas amal kalian dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak lebih dari kerongkongan mereka. Mereka menyimpang dari agama ad-din bagaikan anak panah yang kemudian terlepas dari busurnya. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran orang-orang seperti ini, kelompok seperti ini akan ada nanti. Salat mereka luar biasa, puasa mereka luar biasa, bahkan ketika dibandingkan dengan dirimu akan merasa kalah. Bacaan-bacaan Quran mereka itu kemudian sebenarnya tidak punya nilai karena hanya sebatas di kerongkongan saja. Nah, ini perhatian buat kita bahwa akhirnya penting untuk kita sekali lagi belajar ilmu sebelum kita kemudian beramal. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Syekh di Arab itu, Imam Masjidil Haram Al-Makki itu, tentang Al-Kisul Maskub, ya, kantong bocor. Ini juga biar kita pahami. Menarik apa yang disampaikan oleh beliau tentang kantong bocor. Beliau menyatakan begini, salah satu khutbah Jumat beliau, ihdarul kisa al-maskub, ya, hati-hati dengan kantong bocor. Tatawadda'u ahsana wudu'i lakin tusrifu fil ma kisun maskub. Kamu berwudu dengan wudu yang sungguh-sungguh, tapi kamu boros dalam memakai air
maka itu adalah kantong bocor. Coba perhatikan, berwudu, kita disuruh, diperintah untuk berwudu dengan sungguh-sungguh. Itu sudah perintah, supaya kita nanti sholatnya juga bagus. Wudu sungguh-sungguh, tetapi kamu boros-borosan dalam air, maka itu juga kisun maskub, seperti kantong bocor. Amal yang kita lakukan tidak ada gunanya, karena kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang kita lakukan juga. Tatasaddaqu 'alal fuqara bimablag summa tudilluhum wa tudayikuhum kisun maskub. Kamu kasih sedekah sama orang-orang fakir, rajin ngasih uang kepada orang-orang yang tidak punya, tetapi di sisi lain engkau juga menghina dia, mencela dia, maka itu adalah kisun maskub, itu kantong bocor. Jadi nggak ada gunanya. Maka ini penting untuk mengilmui amal itu. Orang yang suka dermawan, ngasih-ngasih uang, tapi mencaci orangnya, menghina, itu juga tidak akan diterima, karena seperti kisun maskub. Takumul laila wa tasumun nahar wa tuti'u rabbak lakin qati'ur rahimi kisun maskub. Kamu rajin salat malam, puasa di siang hari, taat sama Tuhanmu, tapi kamu suka memutuskan tali silaturahim, suka memutuskan persaudaraan, maka itu kisun maskub, sama dengan kantong bocor juga. Bagaimana kantong bocor? Air tidak ada gunanya terus yang dilakukan itu, karena mengalir terus, habis juga. Tasumu wa tasbiru 'alal ju' wal 'atsi lakin tasubbu wa tastammu wa tal'anu kisun maskub. Engkau puasa, engkau sabar dalam lapar dan haus, tetapi engkau suka menghina, mencaci, maka itu juga sama seperti kantong bocor. Rajin puasa, sabar untuk tidak makan dan minum, tapi lisannya tidak pernah dijaga untuk mencaci, mencela dan menghina, maka itu juga seperti kantong bocor, kata beliau. Tukrimu daifaka wa tuhsinu ilaihi lakin ba'da khurujihi taktabuhu wa tukhriju masawi'ahu kisun maskub. Engkau memuliakan tamu dan berbuat baik kepada tamu itu, tapi setelah tamu itu pergi malah engkau menggunjingnya, maka itu sungguh kantong bocor juga. Akhiran, la tajamma'u hasanatikum fi kisin maskub tujammi'uha bisu'ubatin min jihah summa tusqitu bisuhulatin min jihatin ukhra. Banyak orang-orang yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan dengan susah payah, tetapi di sisi lain dia juga yang kemudian membocorkan, dia dengan mudah kemudian mengeluarkan amal-amal yang seharusnya sudah dapat pahala karena apa yang dia lakukan di sisi lain. Maka penting untuk kita bermuhasabah, apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sudah suit dengan amalan-amalan sosial dan akhlak kita, karena itu juga akan punya pengaruh. Penting untuk kita sama-sama kemudian belajar sekali lagi tentang ilmu didahului daripada kemudian kita melakukan amal. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang jenis-jenis amal utama,
yaitu diantaranya salat di awal waktu, lalu berbuat baik kepada orang tua, lalu jihad fisabilillah. Maka saat ini kita akan belajar bersama apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu tentang kaidah berikutnya, bagaimana supaya kita memandang amal itu dengan baik dan benar. Yang kedua yang beliau sampaikan adalah bahwa amal itu dibagi dua, wajib dan sunnah. Maka adapun amalan yang wajib itu lebih utama daripada sunnah. Melaksanakan yang wajib itu lebih dicintai daripada yang sunnah. Banyak nas yang menyatakan itu menjadi dalil. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarrabu ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang sangat kucintai melebihi apa yang telah kuwajibkan kepadanya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dan melakukan hal-hal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini dipakai menjadi dalil, paling tidak ada 3 itu ya. Pertama, hadis ini dipakai dalil untuk mengetahui seseorang itu wali apa tidak. Jadi di hadis ini kan disebutkan, siapa yang memusuhi waliku maka aku akan menyatakan perang terhadapnya. Hadis ini ada yang kemudian dijadikan dasar untuk mengetahui apa seseorang wali atau tidak, kira-kira begitu. Jadi kalau macam-macam sama dia, kira-kira ada bahaya sama dia, Allah sudah akan berperang pada dia, artinya hati-hati. Kemudian yang kedua, hadis ini juga dipakai untuk menjadi dalil bahwa kalau ingin dicintai oleh Allah, maka perbanyaklah melakukan amalan-amalan sunnah di samping melakukan amalan yang wajib, supaya dicintai oleh Allah. Tetapi kali ini hadis ini juga menjadi dasar bahwa jangan sampai kita melakukan amal-amal yang sunnah lalu melalaikan amal-amal yang wajib. Wajiblah yang didahulukan, baru kemudian yang sunnah. Nah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu menyatakan pertama begini, ibadah wajib itu lebih utama di sisi Allah dan lebih dicintai daripada ibadah yang hukumnya sunnah. Itu pertama. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya itu menyatakan begini, amalan yang lebih dicintai oleh Allah adalah amalan ibadah wajib. Barang siapa yang disibukkan oleh hal-hal yang wajib lalu kemudian dia melalaikan sunnah karena sibuk dengan wajib, maka itu dimaafkan. Tetapi siapa yang kemudian disibukkan oleh amalan-amalan sunnah lalu melalaikan yang wajib, maka orang itu tertipu. Orang itu tertipu. Saya beri contoh. Ada sebagian orang sibuk puasa sunnah, sebelum Ramadan dia punya hutang puasa wajib. Puasa Ramadannya seorang perempuan dia punya hutang kira-kira 1 pekan 7 hari. Ini sudah mau Ramadan, belum bayar hutang Ramadannya.
dia malah sibuk puasa-puasa yang kemudian harusnya dia dahulukan yang hutang bayar yang wajib dulu, tapi kemudian dia disibukkan tentang amalan-amalan puasa yang sunnah, sementara dia kemudian melalaikan yang wajib. Ini kesalahan. Maka kata beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa yang disibukkan oleh amalan-amalan wajib sampai kemudian dia tidak sempat melakukan amalan sunnah, itu dimaafkan. Tetapi siapa yang kemudian sibuk melakukan amalan-amalan sunnah, tapi kok dia kemudian melalaikan yang wajib, maka orang ini adalah orang yang tertipu, karena dia merasa sudah banyak amalnya, tapi yang wajib dia lalaikan. Bukan berarti ini kemudian kaidah ini dipakai untuk tidak melakukan amalan sunnah, bukan. Sudah saya sampaikan tadi bahwa hadis itu menyatakan siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka di samping dia melakukan amalan wajib, maka perbanyaklah dia juga melakukan amalan-amalan sunnah. Tetapi makna kaidah ini adalah jangan sampai kita disibukkan oleh amalan-amalan sunnah lalu melalaikan amalan yang wajib. Dalam Hilyatul Aulia disebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an dalam wasiatnya terhadap Umar, beliau menyatakan, ketahuilah bahwa ada amalan untuk Allah di siang hari yang tidak diterimanya, dan ada amalan di malam hari yang tidak diterima di siang hari. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sesuatu yang sunnah sampai orang tersebut melaksanakan yang wajib. Jadi ungkapan yang luar biasa. Ini wasiatnya Abu Bakar radhiyallahu an kepada Umar. Waktu itu beliau berwasiat, ada amalan yang tidak diterima oleh Allah, amalan siang hari yang tidak diterima oleh Allah di malam hari, dan ada pula amalan di malam hari yang kemudian tidak diterima di waktu siang hari oleh Allah. Lalu kemudian kalimat beliau berikutnya berwasiat, sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu amalan sunnah sampai orang itu melaksanakan yang wajib. Selain itu, komentar dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu, satu amalan sunnah tidak akan diterima oleh Allah sampai orang tersebut mengerjakan ibadah yang diwajibkan. Sebabnya yang wajib itu adalah ibarat akar, pokok, sedangkan yang sunnah itu adalah cabangnya. Satu cabang itu tidak akan berdiri, tidak akan eksis tanpa adanya akar. Ada juga yang disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikamnya itu, mengutip perkataan dari Umar bin Khattab. Beliau menyatakan begini, sebaik-baik amal adalah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi apa yang diharamkan, disertai dengan niat yang benar untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz pun juga begitu. Jadi ibadah yang paling utama adalah melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang dilarang. Dalam Al-Iswah fi Ma'ani As-Sihah itu, Ibnu Hubairah berkomentar tentang hadis Abu Hurairah tadi itu, bahwa hal yang sunnah tidak boleh didahulukan atas yang wajib. Oleh sebab itu, sesuatu yang sunnah disebut nafilah, tambahan, karena berfungsi sebagai ibadah tambahan bagi yang wajib. Itu pendapat beberapa ulama. Syekh Ibnu Taimiyah juga dalam Majmu' al-Fatawanya berkata begini, berdasarkan hadis ini, riwayat Abu Hurairah tadi itu, wajib bertakarrub dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang fardu, yang wajib, sebelum melakukan hal yang sunnah. Bertakarrub dengan amalan sunnah yang benar adalah jika telah melaksanakan hal-hal yang fardu, bukan sebaliknya, mendahulukan yang sunnah atas yang wajib. Ya. Itu hal kaidah kedua yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bahwa
kita harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jangan sampai tertipu, terbalik. Namun demikian hadirin yang dirahmati Allah, ada sebagian ulama mutaakhirin yang berpendapat bahwa ibadah wajib itu lebih utama daripada ibadah nafilah, kecuali dalam 4 hal. Kecuali dalam 4 hal. Jadi ini sunnah, tetapi kemudian lebih utama lagi dalam 4 hal ini. Pertama adalah memulai salam lebih utama daripada menjawab salam. Padahal hukumnya memulai salam itu hukumnya sunnah, menjawab adalah wajib. Ya. Tetapi lebih utama memulai salam daripada menjawab salam. Ada apa? Ini kaitannya dengan masalah kesungguhan hati. Mari kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak dihalalkan seorang muslim pada muslim yang lainnya memboikot, mengisolasi, tidak nyapa lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, kalau di antara keduanya bertemu, satunya memalingkan diri, satunya juga memalingkan diri. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik di antara keduanya, saya saling tak nyapa itu. Kalau jadi mau ketemu dari jarak jauh sudah apaleng, setengah apaleng juga. Yang terbaik di antara keduanya itu adalah yang memulai salam. Hukum memulai salam itu adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Jadi lebih utama, tapi lebih utama memulai salam dibandingkan dengan menjawab salam. Inna aulan nas billah man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya seutama-utama manusia di sisi Allah adalah yang memulai salam. Itu yang pertama. Jadi ada ulama mutaakhirin yang berpandangan bahwa ibadah wajib itu lebih utama daripada yang sunnah itu atau nafilah, kecuali dalam 4 hal. Nah, diantaranya satu sudah saya sebutkan adalah memulai salam. Yang kedua, membebaskan orang yang dililit hutang itu sunnah. Nolong orang punya hutang lalu kita bebaskan, itu sunnah. Lah, memberikan kelonggaran kepada orang yang punya hutang itu wajib, ya, wajib. Tetapi lebih utama membebaskan orang yang dililit hutang, walaupun hukumnya sunnah. Karena itu adalah bentuk dari keutamaan kita berbuat baik kepada sesama manusia, yang di dalam hadis itu disebutkan begini: ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mal ilallah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim au taksifu anhu kurbatan au taqdi anhu daina au tadrudu anhu ju'an wali an amsiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an atakifa fi hadal masjid, yakni Masjidil Madinah syahra. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain menjadi bahagia. Jadi amalan utama itu secara umum adalah yang bisa membuat saudara kita muslim yang lain itu senang atau bahagia. Bahagiakan orang, bahagiakan orang, senangkan orang, senangkan orang.
Bagaimana contohnya adalah mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaramu, sungguh berjalan bersama saudaramu yang muslim atas satu keperluan atau hajat itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid selama sebulan. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi luar biasa ya, membuat bahagia senang pada saudara yang lain itu amalan yang utama. Bahkan bapak, ibu, saudara-saudara membantu orang lain untuk menyelesaikan urusan orang lain itu jauh masih lebih baik daripada kemudian beriktikaf. Artinya apa? Dalam kehidupan sosial itu yang paling dicintai oleh Allah adalah yang bermanfaat buat orang lain. Tentu sebaliknya, kalau dia jadi provokator, perusak, maka itu yang paling dibenci. Tetapi menjadi orang yang kemudian banyak manfaatnya kepada orang lain itu adalah amalan yang utama juga. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks amalan wajib dan sunnah ini adalah membayarkan, membebaskan orang yang punya hutang itu sunnah. Melonggarkan orang yang punya hutang, diberi kesempatan tempo, ya sudah, bayar nanti aja kalau punya misalnya, itu wajib bagi seorang muslim. Ya. Tetapi jauh lebih bagus lagi, lebih utama walaupun sunnah, itu mengeluarkan atau membebaskan hutang saudaranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersuci sebelum masuk waktu sholat itu sunnah. Tetapi bersuci sesudah adzan atau sudah waktu sholat itu wajib. Tetapi dalam hal ini bersuci sebelum waktu sholat itu lebih utama. Saya ulang, bersuci atau berwudu itu ya, sebelum masuk waktu sholat itu sunnah. Siap-siap duluan itu bahasanya. Nah, kalau sudah adzan, sudah masuk waktunya, maka wajib untuk bersuci karena sudah masuk waktunya. Wajib itu. Tetapi dalam hal ini lebih utama kemudian bersuci terlebih dahulu sebelum waktu sholat masuk dibandingkan pada saat kemudian sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, berhitan sebelum balik itu sunnah. Sedangkan bila sudah balik maka wajib. Namun demikian, berhitan sebelum balik itu lebih utama. Nah, ini diantara pengecualian yang disebutkan oleh As-Safaraini itu, dan sebagian ulama menukil dari pendapat dari Imam As-Suyuti. Lebih dari itu, kita simpulkan bahwa cara yang benar dalam beribadah kepada Allah berdasarkan pada pertimbangan wajib dan sunnah, artinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka yang diutamakan adalah melakukan segala hal yang wajib sebagai prioritas, baru kemudian yang sunnah. Nah, bila demikian akan tercipta satu bentuk ittiba kepada Rasulullah SAW dalam beribadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berlebih-lebihan dalam melakukan hal yang sunnah yang mengakibatkan melalaikan yang wajib, maka itu menjadi pincang dan putusnya jalan menuju Allah. Ungkapan masyhur para ulama, barang siapa yang disibukkan oleh yang wajib sehingga kemudian sampai tidak melaksanakan yang sunnah, maka itu dimaafkan. Tetapi kalau disibukkan oleh yang sunnah sampai kemudian melalaikan yang wajib, maka itu adalah maghrur, itu adalah tertipu orang itu. Bahkan itu termasuk penyimpangan dan termasuk jerat perangkap
setan. Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis itu menyatakan tipuan pertama yang dilakukan oleh setan itu terhadap manusia adalah lebih mementingkan amalan-amalan yang biasa atau amalan-amalan sunnah daripada kemudian melakukan amalan-amalan wajib. Ada orang yang memang diperangkap, dijebak oleh setan dengan hal-hal semacam itu. Contoh misalnya, beliau berikan contoh dalam kehidupan keseharian itu menarik buat kita. Pertama, makmum yang menunda-nunda takbiratul ihram itu tertipu. Jadi jamaah sholat sudah mulai, ada makmum yang kemudian menunda-nunda santai gitu. Sudah surat mau ruku, surat terakhir, ayat terakhir dibaca, baru takbiratul ihram. Orang ini mendapati bacaan ta'awud saja, iftitah sama ta'awud. Jadi baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama, Allahu akbar, baru sampai a'udzubillah. Nah, dia melakukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Apa yang wajib itu? Al-Fatihahnya. Walaupun secara fikih dia masih kedapatan satu rakaat. Tapi dia sudah melalaikan karena dia posisinya tidak sedang terlambat, tetapi memang menunda-nunda takbiratul ihram. Ada inilah yang dikerjakan, ada inilah yang dikerjakan. Nah, itu termasuk daripada orang-orang yang dijebak oleh setan. Dan setan itu tidak hanya menjebak dalam hal-hal kegiatan di luar, bahkan dalam hal ibadah pun bisa menjebak dan kemudian menyesatkan kita. Jadi contohnya tadi orang yang menunda-nunda tadi, takbiratul ihramnya ditunda-tunda sampai imamnya sudah mau siap-siap ruku, lalu baru takbiratul ihram. Baru dia sempat baca doa iftitah, ta'awud, Allahu akbar, sudah ikut dia dapat satu rakaat. Al-Fatihahnya ketinggalan. Walaupun dia tetap dihitung satu rakaat, tapi dia termasuk orang yang lalai. Karena apa? Disibukkan oleh hal-hal yang tidak baik, sehingga yang wajib dilupakan. Yang kedua, beliau beri contoh salat malam. Ada orang yang salat malam gembira sekali, gembira, tapi tidak memanage waktu. Kira-kira jam 3:30 dia sudah mulai jam 1, dia gembira lagi, senang untuk melaksanakan salat. Kira-kira 3:30 sudah teler dia, sudah capek dia, giliran sudah adzan subuh ketiduran, tidur. Tapi senang malam-malam tadi sudah bangun gitu kan, merasa berjumpa dengan Allah. Nah, giliran sudah mau jam 4 kurang seperempat gitu, tak kelar, tidur sampai kemudian subuhnya jam 5, jam setengah 6. Nah, ini orang yang lalai, ini orang yang tertipu, karena disibukkan oleh hal yang menurut pikiran dia itu sunnah, tapi kemudian melalaikan yang wajib. Harusnya orang yang kemudian akan dicintai oleh Allah itu, dia sudah wajibnya sudah bagus, baru kemudian mengamalkan amalan-amalan sunnah yang lain. Jangan dibalik. Contoh lagi, yang ketiga, ini contoh yang diberikan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblisnya itu. Ada orang yang senang puasa, dari saking senangnya puasa tiap hari, terus puasa terus, tiap hari puasa terus. Apa yang terjadi? Orang ini memang puasa, tapi dia, mohon maaf, tidak jadi kuat, tidak baik menafkahi istrinya atau keluarganya. Yang kedua, merasa melewati puasa terbaik. Apa puasa terbaik itu? Puasanya puasa Daud itu. Puasa terbaik itu adalah puasa 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Nah, orang ini sudah muncul rasa ujub karena dia kemudian melakukan puasa yang sebenarnya tidak ada, lalu kemudian dilakukan karena senang puasa tiap hari terus. Di puasa sunnah itu selain puasa yang wajib, sampai kemudian urusan dengan keluarganya tidak beres, padahal istri kita punya hak. Kalau itu menyebabkan kemudian dengan puasa itu kemudian istri kita kemudian malah marah-marah, sebenarnya tidak diberikan hak. Hati-hati, banyak ibadah yang kita lakukan
banyak amalan yang kita lakukan kadang-kadang terjebak oleh rayuan atau bisikan setan, sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya ada banyak yang lebih penting dari itu, lalu kemudian kita hanya terlalu banyak melakukan pernek-pernek dari itu. Kesimpulannya adalah kaidah yang kedua, di samping mengenal jenis-jenis amalan yang utama, kaidah yang kedua yang kita perhatikan saat ini adalah lakukan yang wajib dengan baik dan benar, baru kemudian kita lakukan yang sunnah. Jangan kemudian kita tertipu banyak melakukan yang sunnah sampai kemudian melalaikan yang wajib. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bersiap-siap, mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Ramadan, mengisi bulan Rajab dan Sya'ban dengan baik, dan pada saatnya kita bertemu dengan Ramadan, kita bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.